Dan Bane. Oh, oke. Aku pengen mention Povius yang keluar sekarang. Memang dia berubah dengan adanya revamp yang muncul. Tapi berhadapan dengan Bane, Povius ini agak sulit. Karena dia akan tertahan di sana. Betul? Karena Deadly Catch memang masih bisa melompat. Tapi lompatnya dia ini bergantung dari skill yang dikeluarkan dengan dia juga. Iya, tapi mencium bau-bau something fishy. Nah akhirnya Ben benar-benar keluar. Dan ya ini Power Povius juga bisa dibilang dengan sedikit perubahan akan punya potensial yang besar menurutku, apalagi dengan banyaknya attack dash yang dimiliki. Di season sebelumnya, EVOS baru mendapatkan poin di week yang sama. Seperti ini. Iya benar. Ya kan? Apakah itu juga akan kita melihat poin yang pertama didapatkan EVOS di week yang ketiga? Melihat Alter Ego, mereka akan bermain dengan ganas dengan Hayabusa dan banget Povius dari Nino. Tapi EVOS Glory, dia udah siap dengan line up mereka. Mampukah pecah telur EVOS Glory atau The New Familia membawa ke game yang ketiga? Oke, kita menuju ke lane of down. Yes, ini dia. Untuk Alter Ego yang sedang mengejar poin mereka. Dan kalau melihat juga ya dengan adanya Bane yang muncul dengan dia seorang Anavel, ini power early-nya seperti apa, Om? Oke. Bane ya. Kalau ngelihat Bane-nya ya udah farming aja dulu gak sih buat di awal-awal. Biar Aku lebih bebas ya? aku lebih kepengen ngelihat sebenarnya untuk Povius-nya karena mainnya di XP juga ya. Heeh. Berhadapan dengan Edit sebenarnya bukan match up yang cukup bagus buat Povius. Oke. Masih hanya pertukaran satu buah Little Wonder aja ya, yang pasti akan mempengaruhi sedikit leveling, tapi nggak banyak. Dan Cloudcon juga dalam posisi yang cukup terancam sih. Ini power area of effect yang dimiliki oleh seorang Roundel akan jadi bahaya nantinya. Jadi kita bakal bergeser mungkin ke area gold lane. Karena ya balik lagi nih, gold lane akan selalu menjadi tulang punggung ketika udah masuk ke arah mid game. Bener, oke. Gold lane tulang punggung. Tapi untuk enabler team fight-nya akan ada di EXP lane. Dan sejauh ini dari minimapnya kelihatan banget bagaimana Nino-nya ini ada pressure yang besar juga buat ke Fluffy. Tapi ingat, ini Povius yang sudah berubah, ini Povius yang sudah revamp. Jadi untuk dia bisa melompat nanti dengan Infernal Pursuit-nya dia harus nge-trigger semuanya. Entah itu lewat pasifnya, dari skill 1 dia, dan juga dari Demonic Force-nya dia. Terus juga atau mungkin dari Dark Wave-nya dia. Jadi ada 3 kesempatan untuk bisa melompat nanti. Wah, jadi lebih bebas sih ya sebenarnya pada akhirnya. Betul, tapi persyaratnya banyak loh. Oke, itu yang harus diperhatikan juga nantinya. Oleh teman-teman dari EVOS Glory, untuk saat ini juga bakal coba untuk mendekat ke area top lane sepertinya hanya sedikit pressure saja. Sampai ada objektif yang muncul juga, menunggu ke arah orange buff ataupun ke arah purple buff. Dan Nako juga udah lumayan terpressure, tapi ini yang bakal jadi perebutannya nih di arah turtle, Om. Ya, kalau bicara soal turtle-nya ini Alter Ego mereka kuat banget buat barisan depannya ya. Jadi mereka seharusnya nggak terlalu takut juga untuk bisa dikontes. Satu buah lemparan dari seorang Owen yang kali ini bakal coba untuk di-deny begitu saja, Denial. Nile akhirnya buasnya terlihat kali ini. Akhirnya Nile menunjukkan keganasannya. Dan bahkan walaupun belum ada first blood, kali ini Baritsuke memang hero farming berada di dua pihak. Ngomongin karena Nino akan menjadi penghambat dari Natsuko. Nah, dia menghambat semuanya sih. Iya, semuanya memang karena Banyak banget efek dash-nya. benar. Karena untuk sekarang efek dash ya di depan dari Povius itu bakal nambahin buat Demonic Force-nya dia. Jadi bakal keisi pasifnya, dia akan bisa ada satu tackle nanti dari Povius untuk bisa mengaktifkan ultimate-nya Infernal Pursuit. Ya, dan ini ada guiding juga ya yang sepertinya bakal jadi satu plan escape, tapi bisa jadi senjata bermata dua juga nanti. Kalau misalnya ada pengejaran yang bisa dilakukan juga oleh seorang Roger, yang bisa nempel, terus juga Hayabusa yang bisa ngikut. Ini banyak banget ya, tipikal hero agresif yang dibawakan oleh Alter Ego. Yap. Dan fokus sekarang untuk bisa membuat Natko ya mungkin jauh lebih kaya juga. Karena Dreams berada di area belakang sana dan tugas dari Owen ini untuk bisa membuka map dulu. Untuk bisa melempar nantinya dengan ejektornya. Dan sejauh ini masih bagus. Oke, Quad Shadow nyangkut ke arah belakang tapi Anavel standby on position. Untung banget itu posisinya agak cukup sigap ya aku lihat tadi ya. Anavel langsung cover dan itu informasi telah diberikan tuh udah ulti Hayabusa udah gak ada zero kill lah kan. Damage juga belum terlalu besar tapi audience prediction-nya wow. Tipis banget, 52% berbanding 48% saja. Sama rata. Sama rasa. Sama rata. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah sekarang Natsuko ini adalah salah satu player yang sangat power dengan Harit. Dan kedua, yang saat ini dihadapi agak cukup permainannya adalah
dia harus bawa ini ke arah mid to the late game. Mhm. Di early game emang ini punya Heist. Heeh. Itu nggak bisa dipungkiri, Nevina juga mau. Iya. Betul, harus cari waktu yang lebih banyak lagi, apalagi kita bakal melihat juga nih untuk turtle kita yang selanjutnya dengan posisi yang sudah mulai di setup oleh Alter Ego. Dan bahkan lihat Nino di sana akan mengganggu para pasukan dari tim EVOS Glory. Oh. Dilemparkan ke belakang, terus mendapatkan satu point kill. First blood di tangan dari Anafel, kemarin dari posisi sound point membuat para pasukan dari tim Alter Ego membalaskan kembali Primal World gak akan ada gunanya. Karena damage yang terlalu besar diberikan, tapi sayangnya Alter Ego agak cukup kaget aku melihat mereka nggak terlalu barbar dan disengage. Agak cukup unik dan jarang di pandangan saya. Seperti bukan Alter Ego biasanya ya, Seperti tapi bukan Alter Ego. masih bisa lama sepertinya. Ada Coach Shadow di dalam tubuhnya dan Heist harusnya akan mendapatkan beberapa kesempatan untuk dapetin Platinum tapi tidak akan terlalu lama. Tapi ngomongin ke arah Hayabusa yang sekarang lagi dimegang sama Nile. Hah? Ini kan buah dari kesabaran flex pick di draft pick. Karena dia taruh Hayabusanya di bawah itu agak cukup riskan sebenarnya. Tapi ternyata worth it juga ya. Ya, dan balik lagi ya, Natko sepertinya akan sedikit ditekan. Ada 3 pemain bahkan yang udah mulai mendekat dari Alter Ego. Masih pressure dan masih menunggu untuk follow up seperti apa yang pengen dibawakan oleh EVOS Glory. Karena kalau ngelihat dari posisinya, ini Alter Ego bahkan Ninonya pun udah bisa dikirim ke arah mid lane. Ya, menurutku Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka sih. Karena lambat laun ya, ini XP-nya gak bakal bisa setup seperti sekarang. Tapi lihat Purify Gaming gak ada gunanya ketika tidak ada yang bisa berbagi. Perpasukan dari tim EVOS kali ini di arah bottom lane mereka harus merelakan. Karena Nino terlalu mengganas di arah top lane. Lihat kondisi Popheusnya benar-benar mengerikan. Maju ke arah depan, damage yang diberikan terlalu sulit untuk bisa dapatkan. Bahkan Anafel gak ada perlindungan untuk bisa mendapatkan objektif apapun. Dan Anafel udah lumayan flop dengan kondisi 0-2-0. 3 poin eliminasi dan 1 buah outer threat di area mid lane sebenarnya bakal coba untuk ditekan lagi dan efek Frozen itulah yang paling mengganggu juga ketika membawa Aurora di sisi mid lane. Dan ini lagi-lagi kita melihat juga objektif gaming dari Alter Ego tidak seperti biasanya memang yang bakal Iya kan? eliminasi tapi objektifnya berjalan. Objektifnya jalan, disengage gak terlalu rusuh, agak cukup menciumnya agak aneh saya ngeliatnya juga. Ya, tapi ini lebih terstruktur lah buat Alter Ego-nya. Lebih worth lah bisa kita bilang. Tapi lihat Heist akan coba dibalaskan, dendam yang mereka miliki tapi Fluffy masih terlalu jauh. Pertukaran Heist dengan adanya Turtle itu adalah salah satunya yang paling worth it. Tapi ketika Heistnya selamat, turret gak didapatkan, Turtle didapatkan dari tim Alter Ego itu sama aja bohong. Niga membuat para pasukan dari tim Alter Ego sekarang lebih kuat lagi. Wah, ini dari EVOS Glory belum berhasil ngedapetin apapun ya dari Apapun. bagian bottom lane. Bahkan mereka kehilangan Turtle dan untung masih bisa dapat purple buff. Gak bisa karena Purple Buffet tadi ada di arah rumput. Kalau Purple Buffet gak di rumput, gue jamin itu dapat. Karena Anafel level 11, Nile level 11, Anafel level 9. 2 level. Wih, itu pasti dapat. Tapi ini yang kita bilang sih, bagaimana EVOS mereka akhirnya kehilangan early game-nya. Dan mereka bakal terseok-seok dulu, tapi kalau nanti mereka bisa stabil lagi, late game mereka juga masih cukup kuat. Oke sih, ada Harry terus juga Bane ini kan satu sosok yang bisa mendorong ya musuhnya, apalagi untuk perebutan objektif nanti ketika Lord ataupun Turtle yang ketiga. Dan memang kita melihat juga bagaimana power dari Alter Ego untuk memberikan push di arah top lane. Oke, ada Bang Sin. Bang Sin! Wah, MPLID Extremer, ada Bang Sin. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk datang ke Restreamer official MPLID ya. Nonton dan support, dan bahkan juga kalian juga nonton di channel official MPLID. Bahasa Inggris ada juga. Bang Sin! Wah. Semuanya gaya Moreno ya hari Semuanya ini. gaya Moreno, ya kan? Selamat menyaksikan. Moreno Flaptezi mirip tuh gayanya. Oh, Tapi iya. itu dia Bang Sin, terima kasih banyak. Dan bahkan Nal di belah sana, kalau ngomongin Hayabusa dan juga agresif, ya Bang Sin adalah salah satu player yang sangat agresif dengan player Hayabusa. Jadi ketika naikin aset Bang Sin, itu sangat relate dengan Nile sekarang. Ya, jadi Mungkin satu lebih contoh ya. barbar Bang Sin. Iya, betul. Bang Sin gak peduli mau dapetin 1-2 tuker dia urusan belakang. Yang penting maju aja dulu. Maju terus. Dan mungkin dari EVOS Glory akan coba untuk maju sih kali ini. Mau didorong kan? Memasak ke arah Dreams, memancing ke arah depan sana untuk melakukan disengage supaya Anafel bisa dapetin ke arah purple top-nya. Itu smart move sih untuk sosok seorang Dream sebenarnya. Iya. Itu smart move banget. Ih, tapi ini Ninonya benar-benar menangin lane dia loh. Jauh. 2 level difference terus juga
memang gak banyak point kill, tapi Nino selalu ngebuka vision buat teman-teman yang lain juga. Benar-benar, dan pertukaran mau ke arah outer turret kah sepertinya dari EVOS Glory, tapi ditukarkan dengan Lord. Rasanya kurang adil sih untuk EVOS Glory. Tapi jujur kalau misalnya mau ditanya, Iya. kali ini Wah. para pasukan dari tim EVOS mereka akan coba dihajar. Dihantam begitu saja, memilih untuk Natko untuk mundur ke belakang karena Nino stand by on position. Apakah Nino akan memakan karena Natko? Informasi didapatkan tidak berhasil. Dan para pasukan dari tim EVOS Glory, lihat mereka pulang lari dengan terbirit-birit ketika melihat para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, dan Naila jadi bebas ya untuk ngedorong dari arah mid lane. 6.000 perbedaan goldnya. Apa yang terjadi Om dengan EVOS Glory? Ya, ini lebih ke di early game setup mereka gagal semuanya. Dan juga ini jauh lebih berani buat Heist-nya untuk join team fight. Dan terlihat memang dengan pemilihan item buat Heist juga ya. Windtalker, Endless ditambah dengan satu Great Dragon Spear. Dari segi damage juga bisa dibilang lumayan minim nih buat teman-teman dari EVOS Betul. Glory. Apalagi dengan Lord yang udah mulai hadir, mereka harus cari cara untuk melakukan clearing wave dengan cepat. Ditambah lagi Alter Ego punya power inisiasi yang cukup besar. Oke, dengan console gaming dari Outbound, para pasukan dari tim EVOS mereka harus pelan-pelan dan melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi ini dia EVOS Glory, power defensif yang selalu kuat ketika dia berada di dalam high ground menjadi sebuah nilai tambah yang sangat mahal di tangan dari EVOS Glory. Wah, yang jelas sih dua passive turret udah mulai menghilang ya. Dan para pemain Alter Ego terpantau masih belum mau mundur, masih akan tetap memberikan pressure yang sama. Dan ada satu game fact by GoPay. Ini jadi comeback Povius di MPL ID setelah terakhir kali digunakan di season 11 oleh Cars dari Rebellion saat kalah dari Fnatic Onyx. Yap, dan bahkan perdana dipakai ya setelah adanya revamp nih. Oh ya, Buat itu Povius juga. Berarti 3 season lalu ya? 3 season lalu. 1,5 tahun. Lama ya. Betul. Iya, 3 season lalu, 1,5 tahun cukup lumayan lama. Dan sekarang dia sudah datang lagi ke lane of down. Ini akan memberikan pressure yang sangat besar, apalagi kita melihat the power of this dari EVOS Glory terlalu banyak. Ya, efek dashnya lah yang dari tadi ngebuat mereka juga agak ragu mau keluar salah, mau stay di dalam juga. Ya gimana untuk ngedapetin ke arah item missions yang tadi kita udah sempat lihat ya Om, untuk item damage-nya minim banget loh. Yap. Dan ini udah jadi juga ya. Bahkan Auroranya tadi memegang Lightning Truncheon. Oh, Oh. ini jarang sih buat Aurora buat Lightning Truncheon, tapi yes itu ada buat di Roundel. Jadi tim fight-nya jelasnya ini masih dipegang, total damage juga Alter Ego jauh lebih unggul, BOD sudah dipegang dengan Nile. Tinggal mereka jauh lebih tahan aja dulu. Coba buat tarik biar EVOS Glory-nya yang melakukan inisiasi duluan. Nah ini mau mencoba untuk keluar dari tempat persembunyian sepertinya untuk EVOS Glory dan Oke, akan coba dihajar seorang Nino, lihat di belakang sana bakal ada tutup Battleground menyelesaikan sosok dari Shadow Kill, dibalaskan kembali keadaan damage yang diberikan terlalu sakit oleh Sir Howard. Mereka mencoba untuk membayar kembali apa yang dimiliki dari tim EVOS Glory, memasak ke depan karena mereka sadar tim fight tidak menangkan ini, dia bisa mendapatkan Lordnya dan membalikkan kembali keadaan dan punya nafas yang panjang. ya satu pemain hilang tapi ini timingnya sih yang jadi masalah. Karena Lordnya benar-benar baru saja akan hadir di dalam Land of Dawn. Secara kuantitas, Wah. Alter Ego sepertinya tidak diunggulkan, tapi secara gold, wah ini EVOS Glory yang harus lebih berhati-hati. Oke, para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka nampaknya melepaskan kesempatan mereka dan Lord di tangan dari Nile. Terlalu dini menurut aku, niatnya mungkin mendapatkan keuntungan dengan adanya 2 turret. Yep. Tapi sayang sekali 2 turret yang mereka miliki harus juga dibarter dengan Lord yang udah bisa enhance itu. Aku ngerasa nggak worth it sih. Iya, iya. Dan Alter Ego sepertinya harus mulai berhati-hati lagi ya. Satu pemain terculik, akibatnya lumayan fatal sebenarnya. Benar, apalagi tadi mereka yang open team fight duluan. Iya. Dan itu masih jauh untuk jarak dari teman-teman dari Alter Ego yang lain juga. Nah ini dia untuk item build-nya. Keunggulan yang cukup jelas sedang dipegang oleh Alter Ego. Nile, Elvic Roar juga sudah punya. Tinggal team fight kumpul, jangan sampai ada yang tiba-tiba tertangkap dengan Deadly Catch. Tuh, dan ini High sih sakit ya. Dual Legend Sword udah ada di tangan, berarti menuju ke arah Blade of Despair juga. Udah ada Great Dragon Spear, jadi nggak heran ketika nanti damage-nya akan terasa sangat pedas ke arah siapapun itu. Bahkan ke arah Fluffy sekalipun, karena Conceal Play sudah mulai dibuka. Oke, Console Game menuju ke arah seorang awal depan sana. Perpasukan dari tim EVOS. Mereka diporak-porandakan oleh seorang Nino. Dilempar ke arah depan. Fluffy masih punya Primo Ward. Dan bahkan EVOS mencoba untuk menyelesaikan satu Lord terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas mereka dan nampaknya Cloud9 harus hilang tanpa ada hambatan sama sekali. Pertukaran menuju ke arah seorang Nino belum dilakukan karena Nino masih bertahan di depan sana. Terlalu sakit. Tapi Nino nggak boleh maju lebih dalam lagi di permainan bahkan Heist. Satu tembakan berhasil melakukan satu point kill dari para pasukan tim EVOS. Mereka porak-poranda. Mereka coba dibalikan kembali keadaannya. Fokus karena best adalah sebuah jawaban. Ternyata tidak akan habisin telah dipemandangkan. Tapi sayangnya minion muncul. Para pasukan dari tim Alter Ego menuju arah belakang dan Annabelle hilang.
Membalikan kembali kanan dari seorang Natsuko. Nampaknya belum bisa karena damage dari seorang Nino masih terus lagi dan hilang. Semua pasukan EVOS hilang. Dan Alter Ego mengganas. Alter Ego membalikan kembali kanan dan meredam kepuasan EVOS di game yang kedua. Dan di game yang ketiga menjadi penentuan siapa yang paling ganas. Dan ini dia